Oke, perkenalkan nama saya Steven. Saya Steven Indra Wibowo. Saya bekerja di salah satu perusahaan riset di Jakarta, asing. Dulu saya main ke menara ini ikut tender. Saya ingat itu pitching di lantai berapa ya, di atas. Dan kebetulan dapat tendernya dan saya sering bolak-balik sini. Dan 2012 saya pernah kesini juga sama Bilal Philips. Mungkin ada yang tahu kajiannya dulu. Sekarang saya ada di sini. Saya lahir di keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Ayah saya sampai hari ini masih di salah satu ketua di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Ibu saya alhamdulillah sampai hari ini masih hidup dan salah satu saksi hidup masuknya Tiberias di Indonesia, yang KKR gitulah, ya, penyembuhan massa. Nah, itu salah satu yang bawa ke Indonesia ibu saya dari Amerika. Saya dibesarkan di asrama Katolik di Ambarawa, Santo Luis, ya. Yayasannya secara nasional namanya Penghuni Luhur, tapi secara Katolik namanya Santo Luis. Gerejanya tertua. Asramanya sendiri itu merupakan asrama tertua yang ada di Asia Tenggara. Jadi yang belajar di situ kebetulan bukan cuma orang Indo. Jadi ada yang titipan dari Thailand, titipan dari Filipina. Filipina ada cukup banyak. Malaysia juga ada. SD sampai SMP. Jadi kalau mungkin bapak-bapak pernah ya, ibu-ibu pernah melihat atau melihat di YouTube atau mendengar ya, ada kristolog yang sharing juga kayak gini, pelaku kristenisasi atau pelaku misionaris. Mungkin saya yang paling jelek kali di antara mereka nih, karena saya melakukan hal itu dari usia saya 9 tahun, dari umur 9 tahun, dari kelas 3 SD. Cara-cara yang sederhana adalah mendekatkan anaknya. Jadi dia nggak masuk, kenapa, alasannya apa, saya samperin ke rumahnya, ajak main, ajak ngobrol. Kenapa? Oh, bapak nggak punya uang, ibu nggak punya uang, bakul tuh apa ya, jualannya apalah, tumpah atau apa. Terus mau sekolah lagi nggak? Iya, tapi nggak punya uang. Mau dibantu nggak? Nah, itu kuncinya, Pak. Bantu. Ntar bulan depan udah ikut kelas agamanya, pindah. Ada di kelas saya. Jadi banyak temennya. Karena memang kita agent kecil-kecil ya, dicetak. Dan itu sampai sekarang masih nyetak kok. Masih nyetak. Bisa dicek sendiri ke Ambarawa ya, di depan stasiun terminal bis ya. Sampingnya terminal itu ada Masjid Agung depannya. Bisa dicek. Cari di Google Street juga ketemu sih, saudara. Asramanya masih ada. Dan kalau mau ngelihat apa yang mereka lakukan, lihat aja sendiri. Bisa lihat kok. Nginap di sana, dekat situ ada hotel. Pelajari mereka, kelakuan mereka dan aktivitas mereka. Dan itu memang berjalan. Dulu cuma dari Ambarawa, sekarang seluruh Indonesia. Di Manado sudah ada, di Jawa Timur banyak, di Jawa Tengah ya jangan bicara ya, Jawa Tengah sentral ya sampai Jogja. Bahkan di Jakarta banyak. Adik-adik, sepupu, ponakan, anak bisa jadi ancaman ke mereka. Ya, kita nggak akan pernah curiga kan sama anak kecil umur 9 tahun kelas 3 SD, kelas 4 SD kalau main kan ke rumah. Nah itu salah satunya. Itu masa kecil saya. Lanjut ke SMP, saya masih di situ. SMA saya di Don Bosco di Kelapa Gading. Alhamdulillah Allah izinkan saya 15 tahun saya beres tuh SMA. Terus saya langsung lanjut ke Leiden, dapat scholarship di Leiden, karena memang juga lulusan termuda. Jadi saya langsung ke Leiden, ambil S1 saya 2 tahun, lalu lanjut S2 saya 1,5 tahun, beres semua, umur 18 tahun. Balik ke Jakarta, tugas di Jakarta, langsung di Veteran. Jadi karena Katolik itu paling rapi ya kalau saya bilang ya administrasinya ya. Jadi dia punya daftar pastor di Indonesia dari abad ke-17, bahkan mereka sudah tahu siapa yang dikirim ke Indonesia. Jadi nama saya masih ada di katedral. Foto saya pun masih ada. Foto dulu ya, belum segede gini. Masih ya rambling. Enggak Pak, kita sama Pak.
Jadi itu mungkin yang bikin geram sampai hari ini masih banyak orang yang kontradiktif dengan apa yang saya lakukan. Apa yang saya lakukan di Mualaf Center, karena saya merubah banyak hal, dan memang pilar-pilar di Mualaf Center itu saya bangun dengan cara mengkontra cara mereka. Oke, terus judulnya ya, kenapa saya memilih Islam. Islam itu bukan pilihan dulu, jujur aja. Pilihan saya dulu tuh malah ke Buddha. Karena dua generasi di atas saya itu masih pure dari Taiwan sama dari China. Jadi saya pikir kita orang Tiongkok, kita orang Tenggelang ya. Jadi kita benar-benar ditancepin di kepala kita, lahir dimanapun di seluruh penjuru dunia, kita tetap orang Tiongkok, kita tetap orang Tionghoa. Nah itulah dia itu yang narik. Kayaknya saya balik ke Buddha deh, karena waktu itu sebenarnya nggak ada yang salah di Katolik, cuma saya jenuh aja, kejenuhan aja sih. Tiap minggu kegiatannya udah sama, baptis orang, ya kan, terus ada katekisasi, itu setiap hari ya, itu setiap hari katekisasi. Itu orang mau nikah, kayak kita tuh sekolah pranikah. Kalau pernah main ke EQL, Bakhtiar Nasir punya tuh kelasnya tuh. Jadi tiap hari ngajar, Sabtu Minggu di gereja ya gitu, baptis, pemberkatan rumah, diundang ke sana sini, ya kan, ngasih sakramen, ada yang meninggal, kasih sakramen minyak, ya kan, terus ada yang mau krisma, belajar dulu, sama aja kan, tetap ngajar dan segala macamnya, itu sama sih standarnya. Katolik yang taat, iya, ini yang membedakan seorang Katolik yang taat atau Protestan yang taat, dia akan mencari kebenaran yang benar. Tapi seorang Muslim yang taat, dia nggak mungkin murtad. Makanya saya ketemu berapa puluh murtadin, saya ajak diskusi, saya ajak debat, saya ajak makan, saya bayarin makanannya. Termasuk yang lagi baru-baru ini yang keren itu, Saifuddin Ibrahim. 2 kali saya ketemu dia, 2 kali kabur. Nggak ngerti kenapa kabur dari saya. Padahal makanannya saya tak bayarin, nggak tak suruh bayar, serius itu. Aduh, terakhir itu saya malah kejar ke rumah dia di Depok. Saya heran dia orang, kenapa kamu murtad? Kenapa istri kamu murtad? Dan kamu ngaku hijrah? Esensi Islam pun kamu nggak ngerti gitu loh. Alhamdulillah, ala kulli hal. Islam waktu itu saya cuma iseng sama teman saya, jujur aja. Awal pertama kali saya cuma iseng masuk Islam, cuma ngomong sama teman, apakah bisa saya masuk Islam sih? Bro, gue mau masuk Islam, kira-kira gimana menurut lo? Itu bahasanya kurang lebih. Nah, teman saya jawab, lu serius? Ke gereja gimana? Itu urusan gue. Kalau gitu ya bisa, bener loh, bisa. Ada ikutin dia, kita tuh sahadat sama ustadznya dia. Ya udah, iya, udah Islam gue, udah nggak ada apa segala macam. Maaf ya, saya pikiran saya tuh baptis tuh ribet acaranya, ya kan. Dan sebelum dibaptis orang Katolik itu harus katekisasi dan bla 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 bla. Prosesnya panjang, nggak lulus nggak jadi dibaptis, nggak jadi masuk Katolik. Serius, itu susah loh, minta ampun loh. Ini masuk Islam cuma sahadat doang, iya, cuma gitu aja, iya. Lu nggak mau ngecek gue udah disunat atau belum? Lu jangan buka celana lu di sini. Udahlah, akhirnya ngobrolan aneh yang akhirnya, ya sana, gue nggak mau lihat. Tapi gue udah disunat, ya udah, terus mau ngapain lagi? Ya udah, itu salah satu obrolan. Dan selepas itu pun saya masih melayani di gereja, masih tetap aja. Karena saya juga nggak tahu, dia nggak ngajarin saya juga, karena dia takut mungkin ya. Lalu saya masih coba cari-cari sendiri, nyebrang ke Istiqlal. Habis azan nih, kan istirahat tuh, jeda ya, zuhur jeda, asar juga jeda. Zuhur, buka jubah, buka slayers, buka semuanya, buka cincin, kalung masukin. Kalung itu nggak saya lepas, karena itu pemberian. Itu pemberian kardinal, jadi saya pakai terus. Jadi kalung rosario saya tetap ada di dalam baju saya waktu saya sholat ke Istiqlal. Awal-awal saya masuk Islam pakai terus, masuk. Ada satu kali nyembul keluar dari sini nih, apa nih namanya, sela-sela baju, tung keluar. Nah itu ada ketangkap saya sama marbot, sama dia, taruh di loker aja, jangan dibawa masuk. Aduh, ya deh, udah ketahuan. Bapak itu yang akhirnya ngajarin saya banyak hal tentang Islam. Taruh di loker, kamu wudunya juga salah, ini saya ajarin. Kamu ikut-ikut orang ya? Iya. Tiap orang beda-beda, iya. Terus kemana yang kamu ikutin? Gak ada, saya campur-campur aja.
Nah, ini jujur ya, ini di Indonesia salah satu fenomena. Ada yang basah rambut langsung kuping, ternyata itu yang sunnah ya. Dan ada yang basahin rambut sampai keramas. Waduh, kalau keramas repot nih, basah kan. Saya harus pelayanan lagi jam 1:30. Jadi saya nggak mau basah kuyup, karena jam 1 saya udah standby di dalam. Nggak mau basah kuyup, aneh bentuknya. Lu kok kamu mandi siang-siang? Nggak ada urusan kan? Nah udah itu nggak dipakai, lihat yang lain. Mana nih? Ada yang cuma jambulnya, itu aja udah jambul. Jambul aja. Inilah makanya diorama saya adalah melihat Islam dengan cara melihat, memandang, ngelihatin, nyontoh. Teman-teman mungkin nggak sadar ya, sadar atau nggak sadar, misalnya di masjid umum, bukan di masjid yang biasa seperti ini kan, kalian pasti sholat di sini lebih often, lebih sering. Tapi kalau lagi di luar, ada orang yang lagi ngeliatin dari jauh. Ada yang nanya, ada yang nyontoh loh, sadar nggak sadar ya? Ada yang nyontoh, dan bisa jadi itu satu hal yang nanti pada saat dihisab jadi amalan kalian yang kalian nggak pernah tahu. Memberi contoh wudhu yang baik, satu hal yang simpel. Karena waktu itu saya benar-benar observer banget, dan dari jauh nggak berani masuk ke tempat wudhu ngeliatin. Oh yang gitu-gitu, yang ini. Ada yang gini dibuang, ada yang cuma gini. Wah gila, dimasukin air, enggak deh. Itu juga skip deh, kayaknya enggak deh. Ada yang gitu apa? Air dimasukin mulut terus gitu tuh. Itu juga jorok deh kayaknya, enggak deh. Skip deh. Skip. Saya nyari-nyari, baru-baru nyari cara wudhu. Cari-cari cara wudhu. Dan memang karena Istiqlal itu rame tempat wudhunya, jadi banyak contohnya. Jadi hancur wudhu saya, jujur aja. Awal-awal wudhu tuh saya berantakan banget. Nggak usah diceritain gimana ceritanya dah. Itu nanti jadi aneh. Karena berantakan banget. Yang muka cuman mata doang, nah itu nyontoh orang juga sih sebenarnya. Salah juga kan. Akhirnya diajari sama bapak itu. Dan memang kalau sholat itu lebih tenang kali ya. Entahlah ya, saya dari Ekaristi pagi, lalu sholat zuhur, ya kan. Habis itu siang, Jumat siang, itu biasa anak-anak remaja. Lalu saya sholat asar, lalu Jumat sore yang orang tua. Aneh hidup saya, serius, hidup saya aneh. Habis itu saya ikut sholat maghrib. Ini aneh banget loh, saya bolak-balik. Jadi saya compare kan. Oh ya, ini sholat zuhur kayak gini. Udah tahu asar, oh sholat asar kayak gini. Saya sampai nggak bisa bandingin apa bedanya zuhur sama asar. Kenapa dia lakukan, orang ini lagi yang sholat gitu loh. Soalnya yang saya lihat di gereja, yang datang pagi nggak datang siang, yang datang siang nggak datang sore, yang datang sore nggak datang malam, yang datang hari Sabtu nggak datang hari Minggu. Ini orangnya ini mulu. Sapam kantor pos tuh kan belakang doang. Itu saya sampai ngapalin loh, ada 6 orang itu, orang mukanya saya hafalin. Ini 3 orang Jawa, ini mukanya ini doang nih. Sap pertama pasti dia. Kenapa harus diulang-ulang sholat? Gak ngerti sholat tuh kenapa. Tapi nyaman gitu. Karena saya apa? Karena saya di gereja juga berulang-ulang kali kan. Di Kepel aja pagi, sore, dan siang. Doa pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Semakin sering semakin nyaman kan. Itu pagi, siang, sore. Islam melakukannya 5 kali. Wah, lebih nyaman ya. Kenapa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan? Itu pikiran dasar saya waktu itu. Dimana saya memutuskan setelah 6 bulan itu, oke, gue pilih Islam. Nggak lazim nih bolak-balik gereja masjid. Di gereja baptis orang, di masjid ikut sholat, balik lagi baptis orang. Ini bener-bener nggak, ini aneh loh. Saya tuh sampai ketemu orang waktu itu jam 11:30. Pak, anak saya ini sudah lulus katekisasi dan segala macam. Saya lihat dokumennya, oh ya sudah beres bu. Terus ibu minta apa? Saya minta salinan baptis. Nanti ya bu ya, nanti habis makan siang saya traktir deh. Frater makan siang. Enggak usah traktir saya makan siang udah ada di dalam. Maksudnya saya mau nyebrang. Kalau ditraktir makan siang sama dia batal, nggak dia di sholat. Ya nanti ya bu ya, iya ini saya butuh buat apa sih bu? Buat daftar di TK besok Senin. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti itu sampai saya suruh ibu itu nunggu. Saya masukin ke ruang tunggu yang di dalam biar dia nggak ngeliat saya muter lewat dalam, keluar lewat pintu dapur, nyebrang ke kantor pos, keluar lewat pintu kantor pos, lari ke depan. Bayang itu saya harus maraton gitu, balik lagi lewat situ lagi. Bapak dari mana Pak, basah-basah? Ya saya ada kerjaan di belakang panas. Dan hidup yang penuh aneh-anehan. Saya sholat. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang sholat di dalam katedral. Tapi saya salah satunya yang sholat di belakang, di asramanya.
Saya sholat di situ, di gudang paling sering. Dan alhamdulillahnya Allah itu nggak izinin saya untuk ketahuan. Saya nggak tahu kalau waktu itu ketahuan. Sampai akhirnya saya resign, kasih ke papi juga, kasih tahu, gue resign dari gereja. Emang lo bisa resign ya? Ya nggak bisa sih sebenarnya sih, ya kan bukannya mati doang kan, karena sudah di imamat, jadi sudah melewati krisma, udah 2 kali krisma saya, terus sakramen imamat, jadi udah disumpah untuk tidak menikah dan mengabdikan diri di gereja. Kok lo bisa resign? Iya. Ada masalah iman? Enggak ada. Terus masalahnya apa? Ya masalahnya saya udah nggak di iman Katolik, Pak. Saya harus resign. Papi bisa terima ini? Ya, dia marah-marah lah ya. Marah. Terus lu ngapain dan segala macam ya? Terus saya bilang, ya saya masuk Islam. Itu cara yang salah menyampaikan sih. Rame, pukul-pukulan. Ini masih ada sisanya. Ya udahlah ya. Masuk rumah sakit, besokannya salah satu advokat keluarga. Nih keluarga kita punya tim pengacaranya. Datang ke rumah sakit bawa beberapa lembar surat, tanda tangan apa nih, pelepasan hak waris. Oh ya udah, tanda tangan aja karena memang harus seperti itu hukumannya sih. Nah saya udah tahu sih itu dari awal, keluar dari iman atau keluar dari apa segala macam bikin malu keluarga pasti ditendang. Yang jelas saya bilang ke Om Albert waktu itu, orang Batak, saya bilang, Om, saya nggak bikin dosa, saya nggak ngambilin anak orang, saya nggak pakai narkotik, saya nggak macam-macam masuk sel, masuk penjara segala macam, saya cuma masuk Islam. Kalau memang ini dianggap membuat malu keluarga, saya keluar dari keluarga. Nama kecil saya Wijaya, bukan Wibowo. Makanya ijazah saya kalau dicek SD SMP-nya Wijaya sih, SMA Wijaya. Akhirnya saya keluar dari rumah, saya kerja, coba untuk cari kerja. Waktu itu ikut teman yang ketemu juga di masjid. Dia juga semacam apa ya, kayak tukang bongkar muat truk gitu. Jadi kayak kenaik panggilan. Saya ikut dia. Di Cilegon banyaknya nih gini. Ikut aja udah. Baju cuma nempel, celana nempel, sendal satu saya pakai, dapat sendal jepit 1. Bukan maling di masjid, nggak dikasih sama orang, dikasih sendal jepit. Dah itu aja. Ya cuman itu modal saya berangkat ke Cilegon, kerja saya di sana. Itu jauh dari Islam, saya nggak tahu Islam seperti apa bentuknya. Hanya ikut-ikut sholat akhirnya, karena semuanya sudah putus. Saya harus bertahan hidup. Itu pikiran saya. Saya di Cilegon, hampir setahun saya tidur di emper toko orang, di depan rumah orang, di pasar, di teras masjid ya kan, di sana masjid dikunci, jadi tidur di tempat parkir motor gitu yang teduh. Hujan, panas, ya seperti itu kurang lebih. Mandi saya mungkin 3-4 kali sehari. Salah, kebalik, 3-4 hari sekali. 3-4 kali sehari mah hebat ya. Jadi 4 hari sekali saya coba ketemu air, mandi, karena mandi bayar 4.000 di pasar, jadi harus irit. Baju dapat baju TKBM, tenaga kerja bongkar muat. Itu umum lah, yang suka ke daerah Merak sana tahu lah. Dapat baju itu, terus dapat baju kampanye waktu itu. Oh ya sudah, hari ini pakai warna merah, besok hijau, besok kuning, besok putih.